Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, saya Dr. Kadi MPDI. Dalam hal ini akan berbicara dan berdiskusi mengenai hakikat filsafat Islam sebagai tema pertama perkuliahan kita. Pada perkuliahan sebelumnya, kalian tentu sudah menempuh mata kuliah filsafat umum yang seringkali didefinisikan secara etimologis sebagai cinta kebijakan, atau secara terminologis seringkali didefinisikan sebagai berpikir secara radikal, universal, dan sistematis. Itu definisi filsafat umum yang umum kita dengar, yang biasa kita dengar di dalam perkuliahan-perkuliahan filsafat. Namun persoalannya adalah ketika kata filsafat itu disandingkan dengan kata Islam dan membentuk frase filsafat Islam, maka muncul beberapa perbedaan di dalam mendefinisikan dan mencari hakikat tentang filsafat Islam itu sendiri. Saya melihat setidaknya ada 3 kelompok ilmuwan yang mencoba memahami tentang hakikat filsafat Islam. Yang pertama adalah orang-orang atau kelompok yang menganggap bahwa filsafat Islam adalah filsafat yang muncul, tumbuh, dan digali langsung dari sumber-sumber pokok ajaran agama Islam. Dalam hal ini adalah Al-Quran dan hadis. Dasar berpikir dari kelompok ini adalah bahwa di dalam kitab suci Al-Quran ataupun di dalam hadis sebagai sumber pokok ajaran agama Islam ditemui banyak perintah, banyak kalimat yang memerintahkan kita untuk berpikir, berzikir, dan seterusnya. Misalkan ada ayat yang ujungnya afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun, dan seterusnya. Ini dipahami oleh kelompok ini sebagai sebuah perintah untuk berpikir sebagaimana berpikirnya filsafat. Maka mereka kemudian meyakini bahwa filsafat itu asli digali dari sumber pokok ajaran Islam. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua mengatakan bahwa filsafat itu tidak serta-merta muncul dan tumbuh serta digali dari sumber ajaran pokok ajaran Islam, tapi dia adalah bagian dari filsafat secara umum yang kemudian diberi nilai-nilai Islam di dalamnya, sehingga dia layak dinamakan sebagai filsafat Islam. Kelompok yang kedua ini lebih mengasumsikan bahwa filsafat Islam itu memang berasal dari filsafat secara umum yang tumbuh di Yunani pada awalnya. Kemudian ada kelompok yang ketiga yang mengasumsikan bahwa yang dimaksud dengan filsafat Islam adalah filsafat atau kajian cara berpikir yang dilakukan oleh orang-orang Muslim. Jadi definisi hakikat filsafat Islam menurut kelompok ketiga ini lebih kepada subjek yang berfilsafat. Jadi ketika itu adalah Muslim, maka hasil pemikirannya, hasil filsafatnya dikatakan sebagai filsafat Islam. Nah, saya ingin memberikan beberapa catatan terkait dengan ketiga kelompok ini. Yang pertama, apabila kita melihat definisi atau hakikat filsafat Islam menurut kelompok pertama yang menurut mereka adalah digali langsung dan tumbuh kembang dari ajaran pokok agama Islam yaitu Quran hadis, maka saya perlu memberikan catatan. Catatan saya adalah apakah ayat yang memerintahkan berpikir, berzikir, dan seterusnya itu sama seperti halnya
berpikir secara filosofis sebagaimana didefinisikan dalam filsafat umum, atau berpikir berzikir sebagaimana di dalam Al-Quran dan hadis yang saya sebutkan tadi adalah cara berpikir secara lebih luas atau lebih umum. Seperti yang kita ketahui di dalam filsafat umum bahwa filsafat memang berpikir, tapi tidak semua berpikir adalah berfilsafat. Sebaliknya, orang yang berfilsafat itu sudah pasti berpikir. Nah, persoalannya, jika kita mengikuti pendapat kelompok yang pertama, maka apakah berpikir sebagaimana dianjurkan oleh Al-Quran, berzikir sebagaimana dianjurkan oleh Al-Quran, itu mengikuti kaidah-kaidah berpikir di dalam filsafat. Kemudian catatan lain terkait dengan kelompok yang pertama ini menurut saya adalah apabila filsafat itu muncul dan digali langsung dari sumber pokok ajaran Islam, dalam hal ini adalah Al-Quran dan hadis, maka jika hal itu diajukan kepada para jurisprudens atau para ahli hukum Islam, mereka tentu akan bertanya, apa hukum dari mempelajari filsafat? Jika filsafat itu memang digali dan disarikan dari Al-Quran dan hadis, apakah kita perlu mewajibkan semua muslim untuk belajar filsafat? Tentu ini menjadi sebuah persoalan tersendiri. Ini juga perlu digarisbawahi dan perlu saya berikan catatan terkait dengan pendapat kelompok pertama ini. Kemudian untuk kelompok yang kedua, maka perlu juga kita memberikan catatan terhadap apa yang mereka pahami terkait dengan filsafat Islam. Jika filsafat Islam itu bagian dari filsafat yang memang muncul pada awalnya di Yunani, kemudian diberi nilai-nilai Islam, maka pertanyaan yang perlu kita ajukan atau catatan yang perlu kita berikan kepada kelompok ini adalah nilai-nilai Islam yang seperti apa yang kemudian menyebabkan filsafat yang awalnya dari Yunani itu bisa disebut sebagai filsafat Islam. Kita tahu bahwa di dalam agama Islam banyak sekali nilai-nilai ajaran yang dipahami secara berbeda oleh satu orang dengan orang yang lainnya. Oleh karena itu maka pendapat kelompok kedua ini tentu juga masih bisa diperdebatkan. Kemudian untuk kelompok yang ketiga, yaitu bahwa filsafat itu adalah cara berpikir secara radikal, kemudian universal, sistematis yang dilakukan oleh orang muslim terkait dengan segala yang ada, maka ini juga perlu diberi catatan. Jika kita melihat sejarah awal munculnya filsafat di dalam dunia Islam, Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun yang sering disebut dalam konteks sejarah filsafat Islam, itu pada awalnya meminta kepada para filosof non-muslim untuk berbicara filsafat di istananya, yang kemudian mereka juga diminta untuk menerjemahkan buku-buku filsafat dari barat, terutama dari Yunani dan Romawi, untuk kemudian dijadikan sebagai referensi di dalam perpustakaan Islam. Nah, maka muncul pertanyaan, jika memang filsafat itu diasumsikan sebagai filsafat Islam itu diasumsikan sebagai filsafat yang dikaji, yang dihasilkan oleh para filosof muslim, maka pertanyaan yang perlu saya ajukan adalah lebih pantas mana kita menyebut kajian ini dengan kata filsafat Islam atau filsafat muslim. Jika Anda membaca beberapa referensi, ini juga menjadi perdebatan yang menarik. Apakah lebih tepat mengatakan ini sebagai filsafat Islam atau mengatakan sebagai filsafat muslim? Tentu perdebatan ini sekali lagi muncul karena adanya kelompok ketiga tadi yang mengasumsikan bahwa filsafat Islam adalah filsafat yang memang dihasilkan oleh orang-orang muslim. Oleh karena itu, terlepas dari apa yang diajukan oleh ketiga kelompok tersebut, saya menginginkan Anda mulai melatih diri
Coba Anda baca referensi baik buku ataupun browsing di internet terkait dengan definisi filsafat Islam. Kemudian jika Anda sudah menemukan definisi-definisi itu, coba kemudian Anda analisis kira-kira definisi yang Anda temukan itu lebih condong kepada kelompok yang pertama, kelompok kedua, atau kelompok yang ketiga. Sehingga nanti Anda di dalam membaca berbagai referensi yang memiliki definisi yang berbeda-beda dengan tentang filsafat Islam, itu tidak lagi mengalami kebingungan, tinggal memasukkannya ke dalam 3 kelompok tersebut. Oh, kalau definisi seperti ini misalkan dia masuk ke kelompok 1 atau kelompok 2 atau ke kelompok 3. Ini yang perlu dilakukan untuk berlatih memilah-milah berbagai definisi hakikat tentang filsafat Islam dengan melihat 3 kelompok ilmuwan seperti yang sudah saya sebutkan di atas. Selamat mencoba, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.